Kudus kelas 2 sampai kelas 6. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersama dengan kami, ya. Dan kami sangat senang sekali untuk waktu yang diberikan sehingga kita bersama-sama untuk mendengar sosialisasi ini. Nah, pertemuan orang tua murid ini menjadi agenda kita sekolah, di mana setiap awal tahun kita akan terus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akademik, tata tertib, begitu ya, kebijakan-kebijakan dan hal-hal lain yang akan kita bicarakan. Sekali lagi, selamat pagi. Mungkin kita lambaikan tangan dulu supaya tidak kaku, Bapak Ibu. Selamat bergabung, ya. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Sehat semua ya, dalam lindungan Tuhan Yesus yang sudah menolong dan memberkati kita. Nah, saya akan membaca susunan untuk pertemuan orang tua murid, sosialisasi pada hari ini. Dan saya sendiri akan membawa Bapak Ibu, ya, mengarahkan. Dan saya juga dibantu oleh operator Mr. Alvinus dan Miss Natalia. Dan saya akan membaca urutan untuk acara sosialisasi kita di pagi hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan mendirikan tata tertib POM pada saat meet, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kalam Kudus. Nanti kita akan ada juga doa pembuka yang akan dipimpin oleh Miss Delphi, kata sambutan dari yayasan, dan visi misi oleh Madam Desi, kata sambutan kepala sekolah dan kebijakan akademik nanti akan disampaikan oleh Miss Indri. Kemudian tata tertib saya sendiri, dan sesi tanya jawab nanti bersama dengan Miss Indri, dan kita akan tutup dengan doa nanti akan dipimpin oleh Mr. Alvinus. Nah, sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami sudah mengirim di komentar ya, ada filenya di situ, Bapak Ibu bisa bertanya ya hal-hal yang memang perlu untuk diketahui secara bersama-sama. Nah, yang pertama Bapak Ibu, demi untuk kenyamanan bersama, mohon untuk mematikan mikrofonnya jika tidak berbicara selama pemaparan, karena kalau mikrofonnya dibuka maka akan terganggu suara dari luar. Dan silakan mengajukan pertanyaan lewat link yang disediakan. Tadi sudah dikirim oleh Miss Natalia, Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat. Di akhir acara akan ada foto bersama untuk keperluan dokumentasi, harap menghidupkan kamera. Nah, di situ boleh dihidupkan kamera. Nah, selama pertemuan juga, kalau memang Bapak Ibu mau menghidupkan kamera juga, kami dengan senang hati begitu ya. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai, karena kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia, kita terus menghormati, menghargai negara kita ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu dengan posisi siap, menghormati lagu kebangsaan kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama Indonesia Raya.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan mendengar Mars Kalam Kudus secara bersama-sama. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu bangun budi dan lutut untuk pembangunan Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah kamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu bangun budi dan lutut pembangunan Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai untuk kegiatan sosialisasi ini diawali dengan berdoa. Dan saya minta dengan hormat silakan Miss Delvi pimpin kita dalam berdoa. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Apakah suara saya dapat terdengar, Bapak Ibu? Bisa, Miss. Benar ya, bisa. Terima kasih Ibu, Bapak untuk responnya. Mari kita bersatu di dalam doa, siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dan kasih karunia Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini Bapa, kami boleh melaksanakan agenda POM untuk orang tua murid dan guru, dan juga pihak sekolah Bapak. Kami bersyukur kesempatan ini kami bisa lakukan walaupun di masa pandemi, kami masih bisa mengadakan silaturahmi dan relationship yang baik bersama orang tua murid. Kami percaya Bapak, ini adalah rancangan Tuhan untuk membuat kami bisa bekerja sama di dalam pembelajaran dan tahun ajaran baru ini Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tahapan acara pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadikannya berhasil sampai akhir, hingga kami boleh bersama-sama menyimak dan menyaksikan pertemuan orang tua murid pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap device yang kami gunakan dan setiap panitia dan juga orang tua murid yang melaksanakan kegiatan ini. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan dan kesehatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan atas kegiatan kami pada hari ini. Kami serahkan dan kami kan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Miss Delvi untuk sudah
berdoa, dan Bapak Ibu kita akan mendengar kata sambutan dari yayasan, yaitu Pak Hendik Pujianto. Shalom, Bapak Ibu, orang tua murid, rekan-rekan guru dan semua yang hadir dalam parents meeting hari ini. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita patut bersyukur sebab Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Di tengah kondisi pandemi sekalipun yang tentu tidak mudah untuk kita jalani, masih ada kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu dinyatakan kepada kita. Dalam momen parents meeting yang diselenggarakan secara daring, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Kalam Kudus Cabang Pontianak menyampaikan banyak terima kasih kepada parents yang senantiasa siap sedia memberikan dukungan, perhatian, yang lebih kepada pendidikan anak di usia ini. SKKK Pontianak berkomitmen untuk menjadi mitra orang tua dalam mendidik anak-anak, memperlengkapi mereka menjalani kehidupan mendatang, baik yang bernilai sementara di dunia ataupun yang bernilai kekal. Maka penting kerjasama yang baik antara sekolah, dalam hal ini rekan-rekan guru dan orang tua di rumah. Kiranya parents meeting hari ini semakin mensinergikan orang tua dan sekolah untuk menolong putra-putri tercinta kita memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, itu tadi Bapak Ibu kata sambutan dari yayasan. Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengar pemaparan visi misi yang akan disampaikan oleh Litbang. Di sini Madam Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Saya harap kita semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia bersama-sama dengan kami walaupun menghadapi tahun ajaran yang sudah kemarin berlalu itu tidak mudah, baik bagi Bapak Ibu dan juga bagi teman-teman guru. Tapi kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah kurang ya. Dan kita menyambut di tahun ajaran yang baru ini sekarang dalam kondisi juga yang kita belum tahu, belum pasti ke depan bakal seperti apa, seperti itu ya, tetapi kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Oleh karena itu saya pengen kita sekali lagi mengingat mengenai visi dan misi dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sekolah Kristen Kalam Kudus itu dibentuk oleh pendiri-pendiri Kalam Kudus dengan keyakinan, dengan satu kepercayaan bahwa setiap anak, jadi anak-anak Bapak Ibu, anak saya ada 3 orang sekolah di Kalam Kudus semua ya, itu diciptakan Allah, ya, jadi bukan dibawa sama burung gitu kan ya, diciptakan oleh Allah secara unik. Masing-masing anak itu punya keunikan dengan tujuan mereka yang tertentu. Jadi tujuan hidup dari anak saya itu beda dengan anak Bapak Ibu. Bahkan di antara saudaranya, kakak adiknya itu berbeda. Gitu. Setiap anak punya tujuannya tertentu dan punya keunikannya Bapak Ibu. Oleh karena itu Sekolah Kristen Kalam Kudus itu sejak awal dibangun itu kami punya keyakinan bahwa kalau sekolah kerjasama dengan orang tua dengan baik, maka kita akan mampu menolong anak-anak menemukan tujuan hidupnya, menemukan keunikannya, menemukan keistimewaannya.
sampai akhirnya nanti dia dari usia SD, SMP, SMA sampai menjelang dewasa nanti, kita berharap kita sama-sama mulai sekarang kita pupuk, kita dampingi sampai lama-lama anak-anak ini akan tahu, ini dia Tuhan mau saya jadi orang yang seperti ini, yang berguna di bidang ini, yang bermanfaat dalam profesi yang ini masing-masingnya. Nah, oleh karena itu dari kerinduan inilah pendiri-pendiri Kalam Kudus pada awalnya dan juga sampai diwariskan sampai hari ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus memiliki visi, yaitu mari kita mau lihat sama-sama Ibu, dan kita mau dari tempat kita masing-masing, tidak perlu membuka mikrofon ya. Kita coba baca dalam hati boleh, bersuara boleh dari masing-masing tempat kita tanpa perlu membuka mikrofon. Dari sini saya akan bacakan. Terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Terbangunnya manusia utuh itu artinya bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi juga seluruh keberadaan dirinya. Kita pengen anak-anak itu menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, patuh kepada Tuhan, punya pengendalian diri yang baik karena tahu yang melihat mereka itu Tuhan, bukan takut kepada Mr. Hartono, bukan takut sama Mendem Mega, bukan takut sama mama papa, tetapi takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang mandiri. Oleh karena itu nanti teman-teman dari tim guru akan menyampaikan bagaimana program-program yang menolong anak-anak untuk mandiri, dan yang ujungnya adalah kita berharap kita sama-sama berjuang supaya anak-anak akan menjadi pribadi-pribadi yang secara utuh, baik tubuhnya, pengetahuannya, karakternya, sosialnya, dan lain-lain, itu berguna bagi dunia. Nah, berangkat dari visi ini, maka Kalam Kudus memiliki beberapa mission statements atau kalimat-kalimat misi. Kita akan perhatikan bersama-sama kalimat misi. Nah, saya tidak akan banyak membaca bagian ini, Bapak Ibu ya, karena ada cukup panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu boleh cermati, ada sesuatu yang mirip di antara poin yang pertama sampai poin yang ke-6. Disebutkan di situ subjek yang sedang terlibat di dalam visi dan misi Kalam Kudus itu bukan saja murid, tapi ada murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang nomor 6 bahkan dituliskan adalah semua yang berkepentingan atau stakeholder, itu kita akan menjadi insan pendidikan, insan-insan atau pribadi-pribadi yang bersumbangsi, berkontribusi bagi pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang stakeholder yang dikatakan ini berarti termasuk juga parents. Ya, kita disadarkan oleh pandemi. Waktu di awal-awal saya sendiri sebagai parent merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan zaman. Tetapi kita tahu bahwa perubahan itu ada bukan untuk dilawan ya. Perubahan itu ada seperti kalau dalam bahasanya beberapa orang pemikir dan peneliti begitu ya, atau pengusaha yang sukses, orang-orang ini mengatakan perubahan itu seperti ombak. Bukan kita melawan ombak, tetapi kita berseluncur dengan ombak tersebut. Begitu ya, kita tuh coba surfing, berselancar, bukan berseluncur, dia berselancar di ombak tersebut. Nah, Bapak Ibu, pandemi ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita semua bahwa pendidikan hanya bisa sukses kalau keluarga, orang tua, dan sekolah bisa bersama-sama berperan aktif buat anak-anaknya. Nggak bisa salah satunya nggak ada, udah nggak jalan deh. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang selanjutnya saya mau mengajak kita untuk mengingat lagi moto, tagline dan budaya sekolah ya. Saya nggak akan sampaikan banyak, Bapak Ibu bisa cek sendiri di situ. Moto kita adalah dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Anak-anak itu sangat butuh kasih, yes. Tapi mereka juga butuh disiplin. Disiplin artinya apa? Artinya keteraturan, ketertiban, tata cara, supaya anak-anak ini meningkat achievementnya, prestasinya,
pencapaian-pencapaiannya makin hari makin meningkat. Tagline-nya adalah inside out. Kita berjuang bersama Bapak Ibu di rumah dengan guru-guru di sekolah juga kita berjuang supaya anak-anak mengalami perubahan dari dalam, dari pemikirannya, dari hatinya, dan itu akan terpancar dari apa yang mereka lakukan. Budaya kita tetap budaya smart seperti yang sudah kita ketahui bersama, nanti akan disampaikan oleh Miss Indri. Selanjutnya, jika tahun-tahun sebelumnya kurikulum kita dikenal sebagai kurikulum e-learning atau integrated learning, maka di tahun ini seluruh Kalam Kudus se-Indonesia dari Medan sampai ke Papua, kita memiliki kurikulum yang dikembangkan bukan saja e-learning tetapi IB learning, integrated blended learning. Artinya adalah kita mensinergikan berbagai macam cara, berbagai macam metode supaya kurikulum ini membuat anak-anak siap untuk masa depan mereka. Kita mengingat manusia utuh itu punya 5 dimensi, maka kurikulum yang di Kalam Kudus juga harus melaksanakan 5 dimensi ini. 5 dimensi itu apa? Yang pertama, nomor 1 spiritual. Ya, spiritual. Yang kedua, pengetahuan. Bukan saja pengetahuan, tetapi juga pola berpikir. Karena kita tahu lewat tes PISA, lewat riset yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, bahwa anak Indonesia pengetahuannya tinggi, tetapi pola pikirnya perlu dikembangkan. Pola berpikir, pola belajar, pola membaca, pola memahami, dan lain sebagainya. Ini sangat erat kaitannya dengan literasi, baik literasi bahasa, literasi angka, literasi budaya, dan lain sebagainya. Maka di tahun mendatang kita akan sama-sama berjuang ngajarin anak-anak bukan hanya pengetahuan tapi juga pola berpikir. Yang ketiga adalah mental dan karakter. Isu kesehatan mental sudah mencuat ya sejak pandemi dimulai tahun yang lalu. Maka kita juga berupaya supaya anak-anak bertumbuh nih, mentalnya jadi kuat, mentalnya jadi lincah, mentalnya jadi tangguh, tetapi juga punya karakter yang baik, hati yang lembut, tingkah laku yang sopan seperti itu. Yang keempat, Kalam Kudus juga rindu bahwa kita berjuang bersama untuk mewujudkan keterampilan yang bermanfaat. Ya, jadi bukan hanya anak yang terampil, kalau zaman dulu kan pengetahuan sama keterampilan gitu ya, tetapi Kalam Kudus pengen ini keterampilannya bukan sekedar saya mampu, saya banyak keterampilan, tetapi harus dibawa lebih maju. Keterampilannya harus keterampilan yang bermanfaat. Nah, ini adalah tujuan guru-guru untuk mengelola kegiatan harian sehingga ketika mereka mengambil nilai atau mengakses anak-anak dalam hal keterampilan, guru-guru harus diingatkan bahwa keterampilannya harus keterampilan yang bermanfaat. Sedikit-sedikitnya bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, untuk lingkup anak SD, usia anak-anak sekolah dasar, keterampilan ini bermanfaat bagi siapa? Bagi orang tua dan bagi keluarga. Nanti kalau anak-anak sudah SMP, Bapak Ibu, kita pengen ngajak lebih luas lagi, yaitu bermanfaat bagi orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dimensi jasmani, dimensi hidup sehat dan seimbang. Nah, anak-anak itu tubuhnya perlu dikembangkan dengan seimbang dan sehat. Oleh karena itu, Kalam Kudus Pontianak khususnya dan juga Kalam Kudus seluruh Indonesia itu percaya walaupun masa pandemi anak-anak harus ada pelajaran olahraga. Walaupun pandemi, walaupun online, Fruit Day, yang Fruit and Vegetable Day harus tetap jalan. Karena kami rindu anak-anak tumbuhnya sehat. Ada beberapa parents yang saya pengen kasih acungan jempol. Kalau saya punya jempol 50, saya kasih semuanya ya. Ada parents yang sangat mendukung program ini sehingga mereka mengatakan Fruit Day is every day. Lalu mereka ngajarin anak-anak setiap hari harus makan sayur dan buah. Itu luar biasa. Apalagi zaman now, ketika zaman online, anak-anak lebih banyak mager. Lebih banyak rebahan, dibilang sebagai kaum rebahan. Yuk kita ajarin dalam tahun ke depan, kita ajarin anak-anak untuk seimbang. Rebahan boleh, tapi aktivitas fisik juga ayo. Gitu ya. Mager boleh, tapi juga harus berolahraga. Di dalam rumah oke, tetapi kita harus juga cari waktu bagaimana kita bisa hidup udara segar, berjemur, dan lain sebagainya.
Ini adalah 5 dimensi yang kita akan sama-sama berjuang dan tingkatkan lagi di tahun ajaran ini. Selanjutnya, sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam tahun yang lalu kita tahu ketika kita bekerja bersama-sama, pendidikan anak-anak berjalan dengan baik. Walaupun mungkin kita tahu di sana sini banyak kekurangan. Saya secara pribadi mewakili teman-teman di Kalam Kudus mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah memahami dan bukan saja memahami tetapi merangkul kelemahan-kelemahan kami sebagai guru yang sedang beradaptasi dalam masa yang tidak mudah ini dan mau berjuang bersama-sama. Tahun yang mendatang ini saya ajak Bapak Ibu bersama-sama dengan kami. Kami pun mau lebih lagi. Saya mengajak Bapak Ibu, parents, teman-teman di sini, kita satukan hati karena together we can do so much more. Bersama-sama kita bisa melakukan lebih banyak hal. Buat siapa? Buat anak-anak. Buat siapa? Buat kemuliaan Tuhan. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman guru. Saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih Madam Desi sudah menyampaikan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan kita akan mendengar kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus, Madam Mega Purani Nenggolan. Kami persilakan. Saya bantu buka mikrofon dari sini ya, Madam. Jadi ketika Madam ngomong mungkin akan bisa masuk ke ini, ke device saya yang satunya. Boleh dicoba? Halo Madam Mega. Tes 1. Coba Madam Mega berbicara. Ini harusnya bisa sih. Bisa terdengar nggak Bapak Ibu ketika Madam Mega bicara tadi? Atau kurang jelas? Bentar ya. Bisa. Bisa kedengeran. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa suara saya kedengaran? Oh, udah. Ada suara feedback, Madam. Oke, sebentar ya, Madam ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu semua? Suara saya kedengaran? Bisa ya? Oke. Oke, boleh minta tolong di-mute-kan dulu ya anak-anak ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, murid dari kelas 2 sampai kelas 6. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk mengikuti pertemuan orang tua murid ini. Walaupun di kondisi seperti ini, di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa
berkomunikasi lewat Google Meet ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu. Nah, untuk di tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran 2021-2022, selama 1 tahun ke depan, kita akan bersama-sama, kita akan menjalin kerjasama yang baik antara orang tua, wali, dengan guru, ataupun wali kelas. Nah, kami mengucapkan terima kasih karena di tahun ajaran sebelumnya, Bapak Ibu sudah mau membimbing ataupun membantu anak-anak belajar dari rumah. Guru-guru juga masih terus membimbing anak-anak kalaupun ada kesulitan. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Jadi kalau bisa kita hitung, kita sudah hampir waktunya 1,5 tahun kita belajar daring ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak ataupun orang tua di rumah pasti bertanya-tanya, kapan lagi kita bisa bersekolah tatap muka langsung ataupun berbicara dengan guru secara langsung. Tapi di kondisi seperti ini, tidak mungkin kita melakukan hal seperti itu. Pasti Bapak Ibu tahu kan kondisi Kota Pontianak baru-baru ini, karena baru saja diumumkan kalau Kota Pontianak itu masuk ke zona merah. Jadi Bapak Wali Kota kita katanya udah mulai, yaitu mulai hari Senin nanti, kita udah mulai dibuat status PPKM berat ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan untuk beberapa bulan ke depan, jadi kami masih belum bisa memastikan apakah kita nanti akan melaksanakan PTM terbatas ataupun daring ataupun tidak. Tapi untuk sejauh ini, Bapak Ibu bisa lihat slide yang ditampilkan pada layar Bapak Ibu semua. Jadi berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan COVID Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ketuanya sekaligus gubernur kita, yaitu Bapak Sutarmiji. Jadi untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu dihentikan dulu sementara, Bapak Ibu ya. Jadi dihentikan dulu sementara, nanti akan diinformasikan lagi kapan akan dilaksanakannya PTM terbatas. Jadi sampai batas pemberitahuan selanjutnya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester, tapi sampai pemberitahuan selanjutnya. Tapi kita tetap sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kota kita dan untuk bumi kita ini, supaya pandemi ini cepat berlalu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat itu adalah surat resmi dari tim Satgas COVID Provinsi Kalimantan Barat. Oke, next. Oke. Nah, jadi tadi saya sudah umumkan pembelajaran SD Kristen Kalam Kudus di tahun pelajaran 2021-2022 itu dilaksanakan secara daring hingga ada instruksi lanjut dari Satgas dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Nah, next. Nah, nanti di hari Senin, yaitu di tanggal 12 Juli 2021, anak-anak sudah masuk. Jadi itu nanti dinamakan hari pertama sekolah atau hari pertama masuk sekolah. Nanti di 2 hari ke depan, yaitu di tanggal 12 dan 13 itu, nanti anak-anak akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang biasa kita sebut dengan MPLS secara daring. Nanti Bapak Ibu akan diinformasikan lewat grup kelas masing-masing oleh admin, ataupun admin biasanya itu oleh wali kelas, kegiatan atau informasi-informasi apa yang nanti akan dipersiapkan selama 2 hari ke depan tersebut. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung-bingung ataupun ada pertanyaan, nah silakan japri wali kelas atau guru. Guru-guru kami siap menerima, maksudnya misalnya ada yang bingung, kami siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke. Nah, platform yang kita gunakan itu masih sama ya Bapak Ibu, yaitu menggunakan Google Classroom dan fitur Google Workspace. Jadi, anak-anak itu nanti menggunakan email dengan domain KK Pontianak ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang baru bergabung di Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus,
Nanti tinggal informasikan saja ke wali kelas ataupun guru, nanti kami akan membantu membuatkan email anak tersebut. Terus yang keduanya, pada saat pembelajaran daring ini kami juga menyesuaikan jam pembelajarannya, yaitu 1 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu, jadi jam pelajaran itu biasa kami singkat dengan JP ya Bu ya, Bapak ya, 1 JP itu untuk kelas 2 sampai 3 itu waktunya selama 20 menit, dan untuk kelas 4 sampai 6 itu adalah 25 menit. Jadi perbedaannya adalah 5 menit. Jadi 1 JP itu berbeda dengan 1 jam yang ada di waktu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiganya asinkronus dan sinkronus learning. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh wakakurikulum kami itu Miss Indri. Apa itu yang dinamakan asinkronus dan sinkronus learning itu? Nah mungkin ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah sinkronus itu adalah pembelajaran jarak jauh yang waktunya telah ditentukan. Jadi mirip seperti video konferensi seperti itu. Nah sedangkan asinkronus itu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan. Konten pembelajaran sudah tersedia secara online. Jadi ini bisa dilihat perbedaannya. Nanti akan dijelaskan lebih detail nanti di bagian kurikulum SD itu apa ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Masih ada. Nah ini adalah tampilan Google Classroom. Pasti untuk orang tua murid dari kelas 2 sampai kelas 6 udah tahu atau udah nggak asing lagi dengan tampilan Google Classroom ini. Biasakan anak-anak ataupun mereka sedang mendapatkan tugas, pasti kan orang tua juga membantu ataupun membimbing anak belajar di rumah. Nanti bisa dilihat seperti ini tampilannya. Oke, apa masih ada Mister? Oke, nah selanjutnya penyampaian selanjutnya adalah tentang kurikulum apa sih yang digunakan di Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus. Tadi Madam Desi juga sudah menyinggung secara sekilas, yaitu kita menggunakan IBL, yaitu Integrated Blended Learning. Nanti Miss Indri akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat kurikulum di SD. Oke, selanjutnya langsung saya serahkan ke wakal kurikulum, yaitu Miss Indri. Silakan Miss Indri. Oke, terima kasih Madam Mega. Oke, terima kasih Madam Mega. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan kita semua boleh semangat ya Bapak Ibu. Nah, saya mau balik sebentar ke Google Classroom-nya kembali. Boleh tolong untuk operator untuk kembali ke ini ya, yang tadi Google Classroom. Maaf ya kalau ada bunyi-bunyian apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh tampilan Google Classroom, Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa ada yang sering menemani anak-anaknya untuk bisa melihat Google Classroom ini. Mungkin ada yang sebagian itu anaknya sudah bisa sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit untuk Google Classroom ini. Di Google Classroom itu ada tulisan yang mendatang ya Bapak Ibu. Di bagian kiri itu yang setelah kop warna biru itu kan ada tulisan mendatang. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada tugas dari anak-anak, ada tagihannya itu, ada tenggat waktunya, kapan akan dikumpulkan, itu akan muncul di tulisan yang mendatang itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat, oh ternyata ada tugas apa aja di hari ini yang harus dikumpulkan, seperti itu. Nah kalau misalnya menggunakan handphone, Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian, itu di layar handphone ya, pada masuk Google Classroom, itu udah nampak gitu, di halaman awalnya sudah kelihatan tugas-tugas apa sih yang harus dikerjakan di hari yang sama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya ada tenggat waktu dan ada tugasnya yang sudah dekat, itu pasti ada informasinya. Dan itu akan memudahkan anak-anak Bapak Ibu untuk bisa, ini ya, mengecek gitu ya, apa saja yang belum dikerjakannya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya akan menjelaskan kembali untuk yang kurikulum yang kita gunakan itu adalah kurikulum 2013 yang dipadukan dengan iLearning. Sekarang berubah menjadi IB Learning ya Bapak Ibu, tapi dimensinya tetap sama, ada 5 dimensi. IB itu adalah integrated blended kayak begitu. Jadi kalau sebelumnya itu hanya integrated dan sekarang itu udah di blended kayak begitu. Jadi integrated blended learning. Oke, lanjut. Boleh
punya Miss Natalia, please. Oke, di bagian ini ya, yang kupu-kupu itu ya. Nah, ini sebelumnya setiap tahun ya Bapak Ibu sudah pernah kita juga singgung selalu bahwa di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak dan seluruh Sekolah Kristen Kalam Kudus itu menggunakan dimensi, ada 5 dimensi yang digunakan untuk membangun manusia utuh yang ada pada diri anak-anak kita dan juga termasuk seluruh orang yang ada ya, atau stakeholder yang ada, kayak begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengetahuan spiritual, fisik atau jasmaniah, kemudian ada keterampilan dan juga karakter. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyekolahkan anak, kita bukan orientasinya itu hanya akademis saja. Itu perlu kita garis bawahi, tapi ada bagian-bagian yang lain itu juga kita harus lihat perkembangan dari anak-anak kita. Apakah anak saya secara jasmani itu sudah berkembang dengan baik, secara rohaninya berkembang dengan baik, apakah secara karakternya berkembang dengan baik, dan apakah secara keterampilan mereka memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan dengan baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk karakter sendiri itu sangat penting, khususnya untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya anak kita pintar tapi tidak memiliki karakter, nah itu bahaya sekali ya Bapak Ibu. Nanti ketika dia besar atau apa, dia tidak bisa menghargai orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Jadi kita mau ajarkan sejak dini. Kalau sudah besar udah terlambat kata orang ya. Kalau kamu mau ngajarin anak, katanya banyak orang tua yang sebelumnya juga bilang seperti itu. Psikolog juga banyak yang mengatakan kalau mau membentuk anak ya mulai sejak dini, bukan ketika mereka besar udah nggak bisa, udah terbentuk karakternya. Jadi kita lanjut. Nah, untuk mendukung itu kita juga memiliki namanya budaya SMART tadi ya, dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Desi, saya tidak akan mengulanginya lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja untuk kebijakan yang berikutnya. Di slide berikutnya lagi. Ya. Nah, ini untuk jadwal pembelajaran ya Bapak Ibu. Dan perlu digarisbawahi bahwa kemarin kan dikatakan bahwa kita akan mengadakan PTM terbatas. Tetapi melihat kondisi seperti yang sudah disampaikan Madam Bega, bahwa kita akan tetap daring. Nah, jika suatu saat instruksi dari pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk PTM terbatas, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah skenario-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadwal ini juga digunakan pada saat daring saat ini nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 3 warna yang berbeda. Untuk ini ya, di jadwal pelajarannya itu ya Bapak Ibu. Jadi ada warna biru itu online, kemudian warna kuning itu adalah PTM terbatas, dan yang warna merah itu adalah istirahat dan pulang, kayak begitu, atau istirahat atau menuju ke sekolah ya Bapak Ibu, berbeda. Nah, bisa dilihat ini yang kelas 1 dan kelas 3 itu tuh di awal kelas 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu akan PTM terbatas terlebih dahulu. Dan sekali lagi saya garis bawahi jika ini PTM terbatas nanti diizinkan untuk diberlakukan. Jadi saya akan sampaikan sekarang juga Bapak Ibu ya, sehingga ketika PTM terbatas nanti kita nggak bingung lagi dengan jadwal yang sudah ada. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah menerima ya jadwal ada di grup orang tua seperti itu, dan lihat kakaknya sama adiknya atau yang punya kakak beradik ya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat yang anak kelas 1 dan kelas 2 itu masuknya pukul 7.30 ya. Nah, kelas 3 itu dia di pukul 8. Nah, kalau yang kelas 4 pada saat PTM terbatas nanti mereka itu akan online terlebih dahulu. Setelah itu ada yang warna merah itu mereka istirahat, kemudian baru mereka datang ke sekolah di pukul 9.30, itu yang kelas 4. Nah, demikian juga dengan kelas 5. Kelas 5 dan 6 pukul 7 mereka akan online terlebih dahulu. Dan di pukul 8.55 mereka akan istirahat dan menuju ke sekolah. Setelah itu dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian hitung-hitung gitu ya, nanti waktunya, ini kan kelihatannya nih, yang kelas 3 nih kan, kok kayaknya panjang sekali sih pembelajarannya Miss, padahal enggak Bapak Ibu ya, kalau kita hitung-hitung jamnya, dari jam 8 sampai 10.15 itu hanya 2 jam 15 menit, jadi mereka di sekolah 2 jam 15 menit. Nah pada saat video pembelajaran ya Bapak Ibu, mungkin
video PTM terbatas, mungkin ada yang bingung, kok 4 jam sih Miss? 4 jam nggak kelamaan kah di sekolah? Tidakkah harus ada istirahat berkali-kali atau seperti apa? Sebenarnya kita mau menghindari adanya istirahat itu ya, sehingga mereka berinteraksi dengan teman-temannya dan lain-lain. Nah, 4 jam yang dimaksudkan di dalam video tersebut itu adalah 4 jam pelajaran atau JP ya Bapak Ibu, jam pelajaran, di mana yang masing-masingnya itu dia berbeda. Kalau kelas 1, 2 sampai 3 itu 20 menit, sedangkan kelas 4, 5, 6 itu tadi 25 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung, misalnya dari kelas 2 ini, kelas 2 kan 7.30 sampai 9.25. Nah, kemarin kalau saya buatnya, saya susunnya itu hanya 4 JP, itu hitungannya 20 itu dikali dengan 4 ya, 80 menit doang. Itu ibaratnya gini, Bapak Ibu datang antarin anak, kemudian tak lama lagi harus pergi jemput, kayak begitu ya. Nah, kalau di sini ini, jadi plus minus itu ada 2 jam ya Bapak Ibu, 2 jam. 2 jam, jadi 7.30 sampai dengan 9.25 itu kira-kira itu plus minus itu 2 jam. Paling lama ya 2 jam lebih sedikit, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi tidak yang sampai 4 jam ini ya, 4 jam normal gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk PTM terbatas sendiri nantinya jika diberlakukan ya Bapak Ibu, enggak semua anak itu langsung ke sekolah. Ya, jadi sudah disampaikan juga melalui video bahwa nanti yang datang ke sekolah itu maksimalnya adalah 10 sampai dengan 11 anak saja. Dan itu pun melalui persetujuan orang tua. Jadi ada form setiap bulannya. Jadi anak-anak itu yang bisa datang ke sekolah nanti akan bergantian kayak begitu, atau orang tua itu mengajukan dulu setiap bulannya, itu baru kita minta anak-anak itu datang kayak begitu ke sekolah, seperti itu. Dan itu berdasarkan persetujuan orang tua. Sampai di sini, nanti kalau ada pertanyaan silakan itu ya, catat dulu Bapak Ibu ya, bisa juga langsung ketik di link yang sudah disediakan. Selanjutnya, boleh dilanjutkan? Nah, tematik ya Bapak Ibu, kelas 1 sampai 3 saya ingatkan kembali bahwa pelajaran tematik itu meliputi bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Nah, kelas 4 sampai 6 itu ada bertambah 1, yaitu IPS-nya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Ini cukup jelas harusnya. Ya, nah ini nih agak penting nih bagi Bapak Ibu sekalian ya. Di saat pandemi seperti ini nih, mohon Bapak Ibu dan anak-anak nih yang turut hadir ya. Nah, Miss mau ingatkan kembali bahwa ketika kalian nanti akan penilaian harian atau ulangan, itu syaratnya itu harus mengumpulkan tugas-tugas harian terlebih dahulu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada anak-anak yang bersama Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa ingatkan anak-anaknya kembali. Kemudian nilai penilaian harian dan nilai harian jika tidak mencapai KKM, biasanya anak-anak kita beri kesempatan untuk melakukan perbaikan atau remedial. Atau kalau anak-anak atau Bapak Ibu merasa, oh anak saya ini nggak cukup nih, nilainya nggak sampai KKM-nya nih, boleh langsung hubungi guru mata pelajarannya. Saya mau minta remedial dong, tugasnya apa ya Miss, atau apa ya Madam, apa ya Mister gitu ya, untuk bisa memperbaiki nilai anak saya, seperti itu. Kemudian ada PTS, PAS, dan PAT. Ini PTS ini penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kemudian akhir tahun. Nah, itu tidak ada remedial. Jadi Bapak Ibu perlu diingat, nilai harian itu sangat besar pengaruhnya ya Bapak Ibu ya, untuk nantinya menjadi rekapan nilai kayak begitu. Nah, nilai PATS, PAT juga itu nggak kalah pentingnya Bapak Ibu. Mungkin memang porsinya itu, kalau harian itu porsinya 70%, Bapak Ibu perlu ketahui. Sedangkan porsi yang PTS, PAS, sama PAT itu adalah 30%. Nah, tapi tidak ada remedial, masalahnya seperti itu. Jadi pada saat PTS, PAS, dan PAT juga harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, kalau misalnya hariannya udah sangat bagus nih, tapi PTS sama PAT-nya itu anjlok juga atau rendah, pasti akan berpengaruh juga pada totalan nilai. Nah, kalau misalnya hariannya kurang dan PAS, PAT-nya itu sangat bagus, itu juga tidak akan menolong banyak, jadi harus berimbang.
Ya, diingatkan kembali ya, berarti kita tuh tidak boleh hanya memikirkan, oh nanti PTS aja lah, pada saat PTS aja belajarnya bagus-bagus gitu kan, dapat nilainya bagus-bagus apa-apa. Salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Justru dari harian, dari mereka berproses dan lain-lain ya, kita juga tidak boleh hanya melihat mereka itu dari sisi nilainya saja Bapak Ibu, tapi lihat proses yang mereka jalani kayak begitu. Bagaimana mereka bisa memperoleh hasil itu, apakah dengan usahanya sendiri, dengan mereka berpikir dengan baik. Nah, atau seperti apa? Kita kan tidak mau anak-anak itu belajar itu tidak mengerti apa-apa, tapi kita mau mereka itu berkembang dalam cara berpikirnya. Seperti itu. Next. Oke, nah selanjutnya kita masih ada English Day dan juga Mandarin Day. Jadi English Day itu setiap hari Selasa dan Kamis kita himbau untuk anak-anak dan juga mungkin orang tua juga bisa ya, dan kita juga semua guru-guru untuk bisa menggunakan English di hari Selasa dan Kamis. Maybe at a little waktu kita mau permisi atau apa gitu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada anak-anak yang saya kurang bisa Miss, coba gitu ya. Ayo coba. Kayak begitu, kamu permisi untuk minum, kamu permisi misalnya mau ke belakang sebentar Miss atau apa, kamu bisa menggunakan daily English. Kemudian Mandarin Day, ya Mandarin juga ini ya di setiap hari Rabu. Ayo kita sama-sama belajar juga untuk menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari ya. Next. Ya, Best In. Ini saya informasikan kembali, boleh klik satu kali lagi untuk memunculkan tulisannya. Ya, tidak ada ranking kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya udah ada, biasanya kan bagi rapot nih, anak saya ranking berapa sih Miss? Di urutan nomor berapa sih kalau di kelas kayak begitu? Tidak ada ranking kelas Bapak Ibu. Nah, tidak ada ranking kelas, tapi akan diberi apresiasi kepada murid yang excellent di masing-masing bidang mata pelajaran. Nah, tapi ada syaratnya nih, jadi setiap murid itu hanya bisa diberikan penghargaan untuk 3 mata pelajaran saja, itu maksimalnya kayak begitu. Kalau misalnya dia lebih dari 3, berarti dia akan diberikan kepada anak yang keduanya, urutan kedua, ya seperti itu. Kalau misalnya ada anak yang dapatnya 5, berarti yang 2-nya itu nanti akan diberikan kepada temannya, seperti itu. Tidak ada ranking kelas. Oke, next. Nah, kalau yang ini khusus kelas 4 sampai kelas 6 ya, itu kita ada pramuka dengan muatan Boys Brigade. Nah, Boys Brigade itu meliputi nanti ada 4 aspek, fisik, pendidikan, kerohanian, dan juga sosial, dan lain-lainnya. Saya tidak akan bahas panjang, nanti ini akan lebih detailnya nanti untuk anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 saya kasih secara ini ya, secara umum saja. Lanjut. Ya, ini Boys Brigade atau kalau bahasa Indonesianya itu Putra Pengabdi ya. Next saja, Miss, nanti ini untuk detailnya itu pada saat mereka pramuka. Nah, ini program makan sayur dan buah setiap hari Jumat atau Friday ya. Nah, anak-anak dan bukan anak-anak ya, saya mau terima kasih pada orang tua terlebih dahulu, pada mama atau papa yang sudah concern juga, sehingga setiap hari Jumat itu sudah mengumpulkan foto, dan saya harap bukan hanya fotonya ya Bapak Ibu ya, mereka tuh memang benar-benar makan buah dan sayur tersebut. Nah, harapan kita adalah tadi itu, kita tidak mau melihat hanya perkembangan dari akademis saja, tapi juga dari jasmani mereka. Karena kan tadi inside out ya, kalau jasmaninya baik, dari dalam baik gitu ya tubuhnya ya, pasti nanti kan kelihatannya mereka bugar gitu, sehat, mengikuti pembelajaran bisa fokus dan lain-lain. Seperti itu. Dan di saat pandemi ini kita lihat bahwa anak-anak itu harus menatap layar dan lain-lain. Jadi mereka butuh ya asupan vitamin dan mineral yang cukup. Nah, bagi anak-anak mungkin yang ada ikut nih sekarang, saya nggak suka mama makan buah, makan sayur. Ayo mulai sekarang nih dengar nih, mamanya sama papanya udah susah-susah siapin sayur sama buah, dimakan, dicoba. Kalau tidak suka, cobalah sedikit. Atau mulailah dari makanan atau sayuran dan buah-buahan yang kalian suka. Begitu ya.
Next. Ini dia program literasi. Bapak Ibu, mulai tahun ini kita akan ada program literasi kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk seperti apa programnya itu nanti kita akan laksanakan anak-anak itu untuk membaca ya Bapak Ibu. Kita sih berharap orang tua kalau memang ada buku di rumah itu dengan senang hati ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada buku-buku atau orang tua bisa mendukung anak-anak itu mencari buku-buku atau bisa mencari artikel-artikel di internet itu yang mendukung untuk talenta mereka atau untuk perkembangan dari bakat dan minat anak-anak untuk bisa berkembang. Nah, program literasi ini sendiri nanti itu akan membantu anak-anak dalam hal menambah wawasan mereka ya. Nah, kalau yang kita akan gerakkan kepada anak-anak tuh kita mulai dari literasi baca tulis ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa program literasi itu ketika mereka membaca, mereka itu memiliki berproses ya di sini. Nah, nanti pada akhirnya mereka tuh akan membagikan apa yang mereka proses tersebut. Jadi ketika mereka berproses itu kan mereka mendapat pengalaman ya pada saat membaca. Nah, membagikan itu berarti mereka bisa mengutarakannya kembali atau berpendapat itu menggunakan data yang sudah mereka dapat ketika mereka membaca. Dan ketika mereka berkembang dalam hal ini, jadi anak-anak itu akan lebih bisa berpikir dengan kritis. Jadi tidak mudah kemakan hoax kayak gitu. Ada nih misalnya, kalau kamu menelan apa nih, misalnya obat yang ini kamu bisa langsung sembuh. Misalnya, contohnya, kalau kamu lagi sakit atau apa tuh harus minumnya tuh antibiotik dan lain-lain. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sakit atau apa-apa, tidak boleh langsung minum antibiotik, tapi konsultasi dulu dengan dokter. Seperti itu. Contohnya, salah satunya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita memiliki literasi yang baik, maka kita tidak akan langsung untuk percaya dengan apa yang kita baca, tapi kita akan cari dulu informasi lain sebagai pembandingnya, tidak langsung main share kayak begitu. Karena kan anak-anak juga mudah ya, banyak informasi yang mereka dapat. Jadi ketika mereka bisa berliterasi dengan baik, mereka bisa membandingkan informasi dan informasi mana sih yang benar kayak begitu, yang harus diikuti. Itu bukan hoax, bukan pembohongan atau membuat mereka itu semakin salah gitu ya dalam memahami suatu keadaan atau situasi dan kondisi seperti itu. Next. Selanjutnya. Oke. Nah, untuk tata tertib sendiri saya akan kembalikan kepada Mr. Hartono sebagai wakil kesiswaan. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ke itu ya. Langsung menyampaikan kebijakan akademik ya, dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Saya mohon supaya kita jangan dulu meninggalkan meet-nya ya, supaya kita memperhatikan bersama-sama sehingga kita terus bisa mengembangkan anak-anak kita, dukungan dari orang tua, murid dan juga sekolah, yaitu yang kita harapkan. Boleh bergerak-gerak dulu Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu kaku begitu ya. Kalau mau minum silakan minum ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang tata tertib. Ya, kebetulan saya dipercayakan sebagai wakil kesiswaan yang menangani anak-anak ya, membawa mereka untuk kedepannya memiliki sikap sopan santun yang kita harapkan tentu yang terbaik begitu ya Bapak Ibu. Nah, di tata tertib ini tentu kalau kita bertanya wajib atau tidak, ya wajib. Yang namanya sekolah pasti ada peraturan. Peraturan juga tidak hanya di sekolah, di mana-mana, termasuk di rumah, bukan Bapak Ibu? Nah, itulah begitu pentingnya tata tertib ini, dan memang ini ketentuan yang kita lakukan berkaitan dengan mengarah anak-anak supaya mendukung mereka di dalam kegiatan pembelajaran yang efektif, itu maksudnya Bapak Ibu. Memang tata tertib ini sebagai rambu-rambu
untuk mereka bersikap, bertingkah laku, berkata-kata, bertindak, sehingga anak kita tetap di dalam jalur yang memang kita harapkan, ya, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab ke depannya, ya, dalam hal bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, bahkan hal-hal lain, termasuk disiplin, ya, kebersihan, kerapian, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Nah, karena tata tertib ini bersikap wajib, maka pihak sekolah akan menyampaikan ini terus kepada orang tua murid agar kita bersama-sama bersinergi, ya, membantu anak-anak agar mereka dapat belajar dengan efektif, Bapak Ibu. Lanjut, kita melihat seragam sekolah, ya Bapak Ibu. Tentu karena pembelajaran ini nanti masih daring atau online, kalaupun ada PTM nanti, PTM terbatas, maka sekolah juga sudah menyiapkan skenario, ya, seperti yang sudah Miss Indri katakan tadi, dengan jadwal-jadwal yang ada. Nah, untuk tata tertib berkaitan dengan seragam sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu begitu ya Bapak Ibu, karena kita bisa menyesuaikan dengan pengalaman tiga semester yang boleh anak-anak lewati selama pandemik ini. Nah, tentu dengan seragam sekolah, anak-anak tetap memakai seragam sekolah dengan rapi, walaupun belajar secara online, dan orang tua harus mendukung dan tetap memberitahu kepada anak-anak bahwa berpakaian rapi menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah itu wajib, karena status mereka pelajar. Nah, walaupun mereka belajar di rumah, status mereka pelajar. Nah, tandanya apa? Mereka menggunakan atribut sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, menggunakan sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang, kelengkapan sekolah. Ya. Bagaimana kalau di rumah? Nah, di rumah Bapak Ibu cukup menggunakan seragam, ya, yang sudah ditentukan pada hari tersebut. Baju atau rok atau celana, ya. Tapi kalau nanti PTM terbatas, tetap kita akan menggunakan seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu nanti akan dikomunikasikan lagi lebih lanjut, ya. Selasa Rabu tetap mengenakan seragam kotak biru, ya. Kemudian Kamis mengenakan seragam batik, sudah tahu karena ini sudah dilakukan. Dan kita juga nanti ada hari Jumat itu olahraga dan anak-anak tetap menggunakan baju olahraga, ya. Dan juga ada Boy Brigade, ya, pramuka untuk kelas besar 4 sampai dengan 6. Nah, jadi bayangannya Bapak Ibu nanti di MPLS akan disampaikan kepada anak-anak. Cuma ini namanya pramuka rohani, begitu ya Bapak Ibu ya, di dalamnya tentang kerohanian. Tapi mereka diajar dengan disiplin yang memang standar Alkitab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan stres dulu gitu. Boy Brigade ini apa begitu. Nanti akan kami sampaikan dengan pelan-pelan sehingga program ini berjalan dan mendukung pertumbuhan anak-anak kita untuk mereka disiplin, ya, menjadi anak yang hebat ke depannya. Nah, pasal 2 lanjut, silakan. Kita perhatikan di sini berkaitan dengan penampilan. Pasti kita setuju ya dengan penampilan yang bagus, rapi, menarik, enak dilihat. Itu semua pasti harapan dari orang tua. Saya sebagai orang tua, saya mengharapkan anak saya berpenampilan rapi, bersih, bagus, begitu ya, sehingga dia akan menjadi anak yang kedepannya memiliki selera yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dalam hal penampilan ya Bapak Ibu. Nah, untuk anak-anak kita tidak mengharapkan, ya, kami melarang walaupun belajar online jangan sampai kuku mereka panjang karena itu akan mempengaruhi mereka belajar, dan pada saat nanti ada kegiatan atau bermain musik, ya nikah, main gitar, itu akan mempengaruhi. Itulah sebabnya kami melarang supaya orang tua memperhatikan tidak diizinkan anak-anak berkuku panjang, mengecat rambut, ya Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita dicat rambutnya, ya. Kemudian mengecat kuku, begitu, bertato, ya jangan sampai anak-anak kita
ada yang bertato, walaupun ada tato mainan itu ya, tapi kami mengharap kalau memang nggak penting, kalau memang tidak acara yang menentukan hal demikian, jangan dilakukan. Nah, khusus peserta didik putra tidak berambut panjang, tolong Bapak Ibu anak-anak, walaupun di rumah mereka tetap rapi rambutnya, tidak panjang, supaya mereka bisa mendengarkan misternya mengajar dengan baik. Karena kami masih menemukan anak-anak kalau dipanggil, apa mister, apa miss, begitu ya. Nah, itu karena rambutnya beberapa yang menutupi telinga. Ya, tidak bercukur gundul, kami tidak mengharapkan anak-anak kita digundulin. Ya, walaupun ada, saya melihat tahun lalu satu orang, tapi itu karena memang ada hal-hal yang memang mengharuskan anak itu digundulin begitu. Tapi orang tua tersebut juga sudah memahami, mengetahui kondisi atau tata tertib. Nah, jadi kalaupun ada apa-apa yang berkaitan dengan penampilan ini, cepat informasikan kepada wali kelas, ya, atau guru, atau kepada saya sebagai kesiswaan. Jadi rambut juga tidak boleh dikuncir ya Bapak Ibu. Biasa kan di sini dikuncir, ada lambang PLN saya lihat biasa ya, lambang PLN atau garis begini. Kenapa Bapak Ibu? Kita mendidik mereka karakter sejak dini inilah sebenarnya pondasi. Nah, kita tidak mengharapkan anak itu berubah pada saat SMA, itu agak sulit Bapak Ibu. Nah, harus pendidikan dini ini, di SD inilah kita membuat pondasi yang benar, kita mengarahkan pondasi yang benar, kita memberi aturan-aturan yang memang mendukung mereka ke depan supaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, tidak memakai kalung khusus yang putra, ya, anting-anting atau gelang. Walaupun kami tidak menemukan selama ini, ya puji Tuhan ya, itu semua karena dukungan orang tua yang sangat respon terhadap sekolah. Nah, bagaimana dengan putri, Bapak Ibu? Jadi kami karena melihat anak-anak sekarang sudah besar ya, gede-gede mereka, ya, sehat-sehat karena mereka ada di rumah, dan beberapa hari lalu kami juga memperhatikan, lah ternyata anak-anak ini roknya sudah di atas lutut, ya tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, kalau memang kondisi anak kita sudah nggak nyaman dengan cara berpakaiannya, cepatlah untuk melihat hal itu sehingga anak-anak kita bisa menggunakan pakaian yang memang sesuai. Nah, kami tidak menganjurkan untuk pemakaian rok di atas lutut ya, untuk anak-anak cewek, begitu. Nah, perhiasan seadanya saja, sederhana saja, tidak menggunakan emas, ya. Dan kalau di rumah bagaimana? Ya bijaklah, ya bijak melihat kondisi itu, tapi jangan sampai berlebih begitu ya. Nah, kalau di luar pada saat PTM atau sekolah ya tetap kami larang karena itu berisiko ya. Nah, rambut tetap rapi, diikat, yang cewek ya. Kalau mau pakai make up yang sederhana saja, pakai bedak dan sebagainya. Kecuali ada acara-acara khusus atau anak mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan sekolah yang memang mengharuskan anak itu bermake up. Ya, silakan begitu ya, tapi itu pun ada di dalam pengawas sekolah atau pemberitahuan kepada sekolah terlebih dahulu. Kita lihat yang pasal 3, Bapak Ibu. Nanti boleh di sesi terakhir kita boleh bertanya jawab. Nah, di pasal 3 ini masuk pulang dan kehadiran di sekolah. Menurut pengalaman-pengalaman kita 3 semester, Bapak Ibu, kami harus terus mengingatkan, menginformasikan agar anak-anak tetap standby di Meet ya, kecuali memang ada hal-hal yang dikerjakan oleh guru atau wali kelas berkaitan dengan materi pelajaran pada saat itu. Dan kami tidak mengharapkan anak-anak terlambat pada saat masuk Meet. Kenapa? Karena itu kerugiannya secara tersendiri, materi tidak dapat karena terlambat begitu ya. Dipastikan anak-anak tetap standby mengikuti Meet. Deposi sangat penting Bapak Ibu untuk menciptakan suasana rohani mereka yang memang perlu dikembangkan, ditumbuhkan.
pengenalan takut akan Tuhan ya. Nah, sesuai dengan jadwal nanti tetap perhatikan jadwal-jadwal yang ada, khusus kelas 2 nanti mereka akan pulang jam 9.25 Bapak Ibu pada saat PTM terbatas. Nah, nanti akan kami informasikan lagi lah ya Bapak Ibu. Kelas 3 bergabung di MIT pukul 7.50 dan karena mereka masuk pukul 8 belajar secara online atau PTM terbatas. Nanti mereka pulang jam 12.15. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di jadwal-jadwal itu yang nanti akan diinformasikan juga oleh wali kelas. Ya, ini saya hanya mengingatkan secara umum saja begitu. Lalu bagaimana yang terlambat? Tentu melapor kepada wali kelas, memberitahu. Kalau sakit, ya kalau ada halangan, jangan sampai tidak memberitahu. Nanti kami bingung gitu. Loh, anak ini kemana begitu. Nah, kalau memberitahu, kami akan mengetahui dan bisa kita berkoordinasi dengan baik ya Bapak Ibu. Ya. Nah, selama pembelajaran berlangsung, pergantian jam, lanjut di slide selanjutnya. Anak-anak tetap ada di dalam Meet ya Bapak Ibu, kecuali ada link yang berubah. Misalnya pergantian jam, oh kalian masuk ke link ini ya. Nah, makanya saran kami rajin-rajinlah lihat WA Group, karena di WA Group itulah link disampaikan selain di Google Classroom ya. Nah, jadi dipastikan anak-anak sudah mengetahui mana link tematik, mana link Mandarin, Inggris, dan sebagainya ya, supaya tidak anak lagi bercari kemana-mana. Nah, kemudian kegiatan tetap diikuti, baik itu lomba dan sebagainya, ya, kecuali ada kepentingan keluarga yang memang mendesak, misalnya contoh melayat dan sebagainya. Itu perlu konfirmasi dan sampaikan kepada wali kelas atau guru ya yang ada. Nah, kami juga tidak mengizinkan orang tua pada saat anak belajar online ataupun PTM terbatas tiba-tiba mengambil anaknya, membawa anaknya tanpa sepengetahuan sekolah ya. Walaupun online nanti begitu ya, tetap menginformasikan kenapa anak tidak mengikuti pelajaran. Nah, jadi kami juga perlu ada alasan yang memang bisa kami pertimbangkan begitu Bapak Ibu ya. Harus memberitahu kepada sekolah. Lalu bagaimana yang tidak masuk? Kalau izin, melampirkan surat izin karena itu sebagai bukti dokumentasi dokumen untuk wali kelas ya Bapak Ibu, paling tidak WA atau telepon wali kelas sehingga bisa dipahami. Kita lanjut ke pasal 4, kebersihan, kedisiplinan, ketertiban. Nah, ini sudah secara umum ya Bapak Ibu. Tentu kita mengharapkan supaya anak-anak ini memang mewujudkan anak yang bersih, disiplin dan tertib ya. Nah, kami berharap dengan kondisi pandemi ini kita memperhatikan protokol kesehatan, ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, keramaian, menghindari makan bersama dan sebagainya. Nanti kalau kita mengikuti PTM terbatas ini, maka ini akan terus kami perketat dan kami sampaikan dengan sedetil mungkin kepada anak-anak. Ya, tapi kalau di rumah, silakan orang tua mengawasi anak-anak di rumah. Ya, untuk memperhatikan hal ini. Dan tugas-tugas yang diberikan sekolah, silakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena 70% itu tugas, ya, latihan-latihan, ya, di dalam proses belajar anak-anak itu diambil nilainya khusus kelas 4, 5, dan 6 itu nilainya sudah masuk di Dinas Pendidikan untuk dijumlahkan bersama dengan nanti hasil ujian mereka. Nah, jadi jangan bolong-bolong untuk kelas 4, 5, 6. Ya bukan berarti kelas 2, kelas 3 itu harus bolong, enggak. Nah, maksud saya karena kelas 4, 5, 6 itu nilainya sudah dikirim ke dinas ya. Orang tua tolong perhatikan ini supaya anak-anak kita lulus dengan nilai yang terbaik begitu ya. Kumpulkan, kerjakan, berkoordinasi dengan wali kelas, guru pelajaran, tugas-tugas apa yang belum sehingga anak-anak kita bisa semua tugas mereka dapat dikumpulkan dengan baik.
Nah, pasal 5 kita akan lihat pasal 5 ini berkaitan dengan sopan santun pergaulan. Nah, jadi kami tidak mengizinkan anak-anak membawa alat-alat yang tidak mendukung proses belajar, kecuali ada pemberitahuan dari guru yang bersangkutan berkaitan dengan alat-alat yang digunakan, baik pada saat PTM terbatas ataupun pembelajaran online ya, supaya tidak mengganggu di dalam proses belajar yang ada. Dan kami sangat mendukung sekali apabila anak ada ide, pendapat, atau hak cipta dia membuat segala sesuatu, itu akan kami terus dukung dari sekolah, ya. Dan kami tidak mau anak ini mempunyai kemampuan, talenta, lalu ya dikubur begitu ya. Kami sangat mengharapkan orang tua juga bisa berkoordinasi dengan sekolah. Misalnya anak ini talentanya kemana? Nah, bisalah bincang-bincang dengan wali kelas begitu ya. Dan kami juga mengharapkan supaya anak bertanggung jawab, jujur, apalagi pembelajaran online ini mereka mengerjakan penilaian harian, PAT, PAS, itu harus mandiri, ya. Ajak mereka untuk belajar jujur, mengerjakan tugas-tugas yang ada, bertutur sopan dengan kehidupan mereka, tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar, ya, di dalam sekolah ataupun saat pembelajaran online, bahkan di rumah. Dan saya percaya kita semua setuju dengan hal ini untuk kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghormati, menghargai keberadaan yang ada. Suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, kita lihat pasal 6, larangan-larangan. Ya, kami tidak mengharapkan anak-anak, ya, karena dunia makin berkembang, jangan sampai ada yang merokok, ya, kelas besar, ya, jangan ada yang minum minuman keras, bahkan mengedar narkoba, kemudian obat terlarang dan lainnya, dan termasuk kami tidak mengizinkan anak-anak berpacaran, ya, kemudian berkelahi, ya, baik perorangan, perkelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pasti orang tua tahulah hal ini ya. Ini hanya kita mengingat supaya ada batas-batasan yang memang kita perlu perhatikan, ya, agar anak kita benar-benar anak yang hebat ke depannya ya. Nah, pada saat PTM mereka tidak diizinkan untuk meminjam alat-alat tulis dan sebagainya, tidak mencoret-coret dinding atau menghilangkan perabot gitu ya, perabot atau peralatan sekolah lainnya yang dipinjam, baik buku, peminjaman buku dan sebagainya, supaya bertanggung jawab dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Nah, kemudian dipastikan anak-anak tidak membaca atau mengedarkan bacaan atau gambar-gambar, sketsa, audio, video yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai begitu Bapak Ibu, karena ini sangat mempengaruhi karakter anak-anak. Nah, itu yang kami sampaikan, dan tidak membawa alat-alat judi dan sebagainya atau bermain judi ya. Dan ini yang penting Bapak Ibu, bagi anak-anak yang berulang tahun kami tidak mengizinkan untuk merayakan di sekolah, tetapi perhatikan ini baik-baik. Kami izinkan anak yang berulang tahun di sekolah untuk didoakan secara bersama-sama oleh wali kelas. Nanti kalau ada bingkisan atau hal apa yang mau dikasih kepada teman-temannya, silakan koordinasi dengan wali kelas. Seperti itu. Dan kami tidak menerima pemberian yang bersifat pribadi. Bapak Ibu, tolong perhatikan ini. Ya, kami tidak memberi atau menerima hadiah atau pemberian yang bersifat pribadi. Ya, kalau makanan, ada makanan jangan diberi kepada satu guru. Ya, kalau bisa supaya kita berkeadilan, bisa dikasih atau diberi kepada semua guru untuk dimakan secara bersama-sama, walaupun sedikit-sedikit begitu ya Bapak Ibu. Kami tetap tidak izinkan untuk memberi bingkisan secara individu kepada guru yang bersangkutan. Ya, dan anak-anak juga memperhatikan juga ketika nanti kalau PTM, ya walaupun ini belum pasti, jangan sampai ada membawa uang lebih ya, karena takut hilang. Nanti sekolah
yang repot ya, karena dulu pernah anak membawa uang lebih kemudian hilang ya. Nah, itu yang dulu-dulu Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekarang tidak begitu, ini hanya sebagai gambaran atau untuk mengingat saja ya. Oke, pelanggaran dan sanksi, ada bobot ringan. Lanjut. Itu ada teguran secara lisan, kami tetap menegur anak-anak yang tidak tertib, yang melanggar aturan, bahkan tidak melaksanakan tugas. Nanti kami akan berkoordinasi dengan wali kelas berkoordinasi dengan anak, kemudian kepada orang tua, sampai kepada pemanggilan ya. Nah, peringatan tertulis tentu, atau kalau memang kasus ini sudah sangat berat, maka kami akan mengevaluasi kembali dan kami harus kembalikan kepada orang tua. Nah, itu lihat dulu kasus apa dulu ya Bapak Ibu, nggak usah terlalu takut tentang peraturan ini gitu. Nah, tahapan-tahapan, jika mengalami 3 kasus, kami tetap memanggil, ya, kemudian menegur secara lisan, memberi surat sampai kepada 9 kasus. Nah, peringatan tentu, nasihat, peringatan sampai kepada pemanggilan atau baik secara surat dan sejenisnya Bapak Ibu ya, tapi tetap kami koordinasi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Tata tertib ini berlaku kapan? Mulai hari Senin Bapak Ibu ya. Kalaupun ada perubahan-perubahan nanti akan kami sampaikan kepada WA Group berkaitan dengan tata tertib. Intinya semua, ayo orang tua, guru, anak-anak kita sepakat, karena ini sifatnya wajib, kita sama-sama menjaga, karena ini batasan-batasan yang penting untuk kita bisa bertingkah laku ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang hebat ke depannya, dan mereka memiliki karakter yang baik. Puji Tuhan, sampai di sini untuk tata tertib ya yang saya sampaikan. Dan sekarang kita akan, kalau nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti bertanya. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada kepala sekolah untuk memperkenalkan guru-guru kepada orang tua murid. Silakan, Madam Mega. Oke, terima kasih Mr. Hartono dan Miss Indri, yaitu tim Wakakur dan Wakasis yang telah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid semua. Nah, sekarang bagian saya, Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan guru-guru SD yang akan mengajar di tahun ajaran atau tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin dari Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengenal atau sudah ada yang tahu, tapi di sini saya ingin memperkenalkan kembali. Oke, silakan Mr. Alvinus dan Miss Natalia boleh ditampilkan slide guru-guru. Oke. Nah, di sini yang pertama kepala sekolah yaitu saya sendiri. Terus ada tim Waka bidang kurikulum yang tadi Miss Indri, Waka bidang kesiswaan yaitu Mr. Hartono. Nah, di sini ada juga wali kelas. Saya akan menjelaskan dari kelas kecil terlebih dahulu. Untuk kelas 1 ada Madam Friska, kelas 2A ada Miss Yuli, kelas 2B ada Miss Luciana, kelas 3A ada Madam Sri, dan kelas 3B ada Miss Lisa. Ini adalah wali kelas yang mengajar di kelas kecil. Jadi biasanya kalau penamaan untuk kelas kecil itu biasa dari kelas 1 sampai kelas 3 ya Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6. Wali kelas 4A ada Madam Cica, wali kelas 4B ada Miss Riri, wali kelas 4C ada Madam Losia, wali kelas 5A ada Miss Natalia, wali kelas 5B ada Madam Elpriska. Dan untuk kelas 6 ada Mr. Yogi, Mr. Stepanus Yogi untuk wali kelas 6A, wali kelas 6B ada Miss Delvi. Nah, itu adalah wali kelas dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, dan yang ini saya akan menyebutkan yaitu guru-guru yang mengajar bidang studi. Yang pertama adalah bidang studi agama dan musik. Mr. Alvinus di sini nanti akan mengajar agama dari kelas 4 sampai kelas 6.
Terus ada Madam Sumiati mengajar PJOK. Nah, PJOK itu pasti sudah tahu Bapak Ibu, yaitu olahraga. Dan Mr. Jayus akan mengajar ekskul lukis di kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Oke, next. Oke. Dan ini ada guru mata pelajaran yaitu matematika, ada Miss Maria, ada juga yang mengajar matematika kelas besar yaitu Mr. Romualdus. Jadi nanti di sini Miss Maria akan berpartner dengan Mr. Romualdus. Terus ada yang mengajar bahasa Inggris yaitu Madam Rani Beatrix. Yang mengajar bahasa Mandarin kelas 5 dan 6 adalah Losha Agus. Yang mengajar bahasa Mandarin kelas 1 dan 2 adalah Losha Fran. Dan yang mengajar Mandarin kelas 3 dan 4 adalah Losha Kurniawati atau biasa disebut dengan Losha Nia. Dan ini adalah guru-guru kami yang mengajar selama 1 tahun ke depannya Bapak Ibu. Jadi kami mohon supaya kiranya dalam setahun ini hubungan komunikasi kita dapat terjalin dengan baik antara guru dan orang tua ataupun wali, guru dan anak, kepala sekolah dan orang tua. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama. Nah, dan di sini Bapak Ibu juga bisa mencatat kontak HP ataupun nomor WA dari guru-guru kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun mau menanyakan tentang tugas atau ketinggalan ataupun bagaimana, silakan kontak guru-guru kami. Mungkin nanti di sini Bapak Ibu agak cepat mencatatnya, bisa juga nanti minta informasinya dari wali kelas. Misalnya mau minta kontak Madam Friska, bisa. Jadi bisa langsung ke wali kelas. Oke, next. Apakah masih ada? Nah ini, jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah guru-guru kami. Jadi, guru-guru kami sangat terbuka apabila Bapak Ibu ada pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau misalnya ada hal-hal apa, kami pasti siap membantu. Kalaupun misalnya guru-guru kami agak lama dalam merespon, ya mungkin bisa dimaklumi Bapak Ibu, mungkin kalau sudah di luar jam kerja, apakah mungkin si guru yang sudah berkeluarga, mungkin lagi mengurus keluarga ataupun apa, tapi pesan ataupun pertanyaan Bapak Ibu pasti akan dijawab oleh guru-guru. Kalaupun Bapak Ibu ingin bertanya ke saya langsung, saya pasti akan menanggapinya. Oke, itu saja perkenalan guru-guru SD Kristen Kalam Kudus. Selanjutnya saya serahkan kepada Miss Indri, akan menjelaskan tentang video YouTube yang kemarin sudah diberikan tentang PTM terbatas dan pertanyaan ataupun masukan saran Bapak Ibu yang sudah sampaikan di form feedback yang sudah diberikan. Oke, silakan lanjutkan Miss Indri. Oke. Saya rasa tidak perlu diputarkan kembali ya, nanti Bapak Ibu bisa tonton lagi karena sebelumnya kan sudah melihat video ini ya. Kita langsung pada tanya jawab atau Q&A-nya saja. Lanjut. Tidak perlu diputarkan, langsung lanjut Q&A-nya aja ya. Nah, Q&A, question and answer. Jadi menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya rangkum kira-kira yang sama-sama itu dirangkum ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya jika terjadi antrian ketika cuci tangan dan ketika masuk kelas, apa nantinya tidak menghambat waktu pembelajaran. Seperti yang sudah saya informasikan bahwa jadwal tadi itu sudah berbeda-beda ya. Jadi waktu kedatangan saat PTM itu tidak bisa, waktu kedatangan saat PTM itu terbatas itu sudah diatur, jadi supaya tertib ya Bapak Ibu ya. Next. Iya. Nah, apakah bisa jika pada awalnya diizinkan PTM, lalu di kemudian waktu orang tua itu tidak mengizinkan anaknya untuk ikut PTM, mungkin karena khawatir? Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi bisa langsung sampaikan kepada wali kelas. Ini jikalau PTM terbatas nanti diberlakukan ya Bapak Ibu ya. Tapi sementara ini kita masih daring dulu melihat kondisi yang tidak memungkinkan. Next. Nah, ketika jam belajar di sekolah selesai diharapkan langsung pulang karena sekolah dilanjutkan di rumah.
kalau yang rumahnya agak jauh, bagaimana? Apakah tidak menyebabkan ketinggalan? Nah, durasi istirahat atau kepulangan, atau justru kan ada durasi istirahat untuk pergi ke sekolah ya. Itu sudah disiapkan berdasarkan perhitungan perjalanan terjauh Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, mengapa setelah PTM di sekolah itu masih harus belajar lagi di rumah? Iya, mengapa harus ada online lagi? Karena kalau misalnya kita hanya hitungannya tuh 4-5 JP aja, itu kan satu minggu tuh kira-kira ya 20-25, itu tuh jauh dari kata optimal ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya anak-anak tuh hanya belajarnya waktu PTM aja di sekolah, habis itu nggak ada lanjutannya, itu masih belum optimal. Lanjut. Apakah setelah mengikuti PTM diberikan PR di rumah? Tidak Bapak Ibu, sejauh ini juga sebenarnya kita tidak ada PR ya Bapak Ibu ya. Cuman biasanya tugas itu anak-anak itu tidak langsung kerjakan selesai di jam pelajaran, makanya menjadi seperti PR bagi mereka seperti itu. Terkecuali mungkin ada yang seperti video ya. Kalau video itu sebenarnya pada jam pelajaran itu bisa dilakukan pengambilannya. Biasanya kan kalau di jam pelajaran itu ada diberi waktu, anak-anak silakan take video kayak begitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya yang kelas kecil itu Bapak Ibu juga boleh ajarin mereka untuk kayak selfie sendiri gitu ya. Letakkan HP-nya, terus mereka pencet, terus mereka itu misalnya menari ya, nanti mereka menari bisa buat video sendiri seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah sekolah sudah menjamin keamanan protokol kesehatan guna mencegah murid terpapar COVID-19? Protokol kesehatan sudah diterapkan sejak sekarang dan kami guru-guru juga sudah divaksinasi ya Bapak Ibu. Next. Ya, sebelum penutup mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dan mengganjal dari Bapak Ibu, saya persilakan ya. Mungkin bisa ditampilkan Miss Natalia untuk linknya tadi itu kan ada link untuk bertanya ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Waktu kita sudah lebih 3 menit nih. Apakah ada Miss Nata? Oke, kenapa buku Mandarin Hanyu diganti dengan yang lain? Oke, untuk buku Mandarin Hanyu kenapa diganti dengan yang lain? Nah, kalau yang sekarang ini diganti itu Pak, itu mengacu kepada nantinya itu dengan HSK ya. Jadi dia kalau di yang baru itu dia akan ada seperti ini ya, kayak bahan-bahan untuk HSK. HSK itu sendiri kan untuk seperti ujian untuk menentukan level Mandarin anak-anak. Nah, jadi kalau misalnya dia dari situ sudah belajar, jadi dia akan ini ya, pada saat mengikuti HSK itu udah ada gambaran seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Di kolom chat. Boleh di-up kembali nggak? Sebentar. Oh bukan, justru yang warna kuning. Yang PTM terbatas itu yang kuningnya. Kuning. Tapi kalau misalnya kita online, itu online semua ya Bapak Ibu ya. Kan kita daring nih, jadi semuanya dilaksanakan secara daring. Itu jika sewaktu-waktu tiba-tiba kita harus online. PTM terbatas. Kalau misalnya sewaktu-waktu PTM terbatas, maka warna-warna itu langsung diberlakukan. Seragam yang sudah tidak muat, kelas 4 khusus untuk pelajaran sains. Tunggu dulu bentar. Tidak nampak saya. Bentar ya. Kolom chat. Sebentar ya Bapak Ibu, saya lihat kolom chat dulu. Ini ada 2 kolom chat. Coba di sebelah sini. Sebentar, karena laptop saya ini loadingnya. Dari Cheris ya, Cheris Sanesa Vitolim nih, seragam anak yang rata-rata sudah tidak muat. Nah, untuk seragam yang sudah tidak muat Bapak Ibu sekalian,
kami tidak mempermasalahkan Bapak Ibu sekalian ya, tidak mewajibkan untuk membeli kembali. Tapi mohon ketika anak-anak mengikuti online dari rumah, tolong pakai pakaian itu yang ini ya, yang rapi, yang sopan kayak gitu. Jangan sampai you can see, I can see kayak begitu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan yang sopan juga. Setidaknya yang berkerah atau jika menggunakan kaos pun yang rapi kayak begitu. Jangan pakai baju tidur ya. Soalnya beberapa kemarin itu ada yang ikut kelas online tapi pakai baju tidur, kan nggak lucu. Itu udah mandi belum gitu kan. Nanti ngantuk lagi gitu kan, tidur. Kemudian next, kelas 4 khusus untuk pelajaran sains karena tidak ada buku paket. Saya harap modul berupa fotokopi atau file untuk dibagikan di siswa selama 1 tahun proses mengajar. Pengalaman dari kelas. Oke, untuk buku sains ya. Ini maksudnya ininya ya, Pak. Siapa ini? Sebentar. Yang dari buku sainsnya ini boleh diperjelas Kak, apakah maksudnya itu student book-nya ya, yang nggak ada ya? Apakah student book-nya atau bagaimana? Oke, boleh dijelaskan nih? Ya, sains tidak ada student book-nya. Oh, oke, iya. Ya, untuk student book-nya nanti kita akan bisa usahakan untuk scan kan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kita akan lampirkan di Google Classroom-nya saja berupa scan kayak begitu. Jadi ada materinya begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi? Yang ini diharapkan tidak memberatkan tugas yang harus melibatkan orang tua murid karena yang sekolah bukan mama papa. Ini apakah boleh diberikan contohnya seperti apa ya Bapak Ibu ya, yang memberatkan orang tua atau melibatkan orang tua? Kalau foto saya rasa tidak susah, maksud itu berfoto bersama yang begitu ya. Contohnya boleh diberikan contoh Bapak atau Ibu dari Ceris Sanesa? Saya agak bingung juga ini, maksudnya itu tugas seperti apa sih? Kan kita juga mau tahu, oh saya merasa berat loh dengan tugas seperti ini, Miss atau Mister gitu. Apakah ada keringanan biaya SPP selama masa pandemi? Wah, ini saya tidak bisa. Nanti saya akan serahkan pada Madam Mega ya untuk yang SPP. Benedict Vigode, ini jadi daring pun jadwal tetap sama ya Miss? Iya. Jadi daring maupun nanti ini ya, PTM terbatas jadwalnya tetap sama. Cuman bedanya kalau yang PTM terbatas berarti kan ada anak-anak, sebagian anak itu yang di sekolah. Tapi yang selebihnya kalau memang memilih daring ya daring dari rumah dengan jadwal yang sama. Sehingga nanti nggak bingung mau lihat jadwal yang mana lagi. Jadi saya buat untuk bisa online dan juga nantinya kalau PTM terbatas bisa digunakan. Kemudian maksudnya jadwal masuknya berbeda-beda. Iya, itu kalau Bapak Ibu bisa lihat itu jadwal masuknya berbeda-beda di tiap kelasnya. Seperti itu. Apakah Mr. Jayus hanya mengajar melukis di kelas besar? Apakah kelas kecil tidak ada melukis? Di kelas kecil ada melukis, tapi yang mengajar bukan Mr. Jayus. Nah, Bapak Ibu, untuk siapa yang mengajar itu nanti akan diinformasikan. Kan di setiap mata pelajaran tuh habis les ada kodenya. Nanti akan dikirimkan, jadi kode-kode guru itu siapa aja. Kode 1 misalnya guru yang mana itu sebenarnya berdasarkan urutan nama sih ya. Kode 1 ada Mr. Elos Agus gitu kan, Mr. Avinus, nanti dia secara berurutan. Jadi pengkodean itu memudahkan saya untuk ini aja sih, untuk saya susun jadwalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kodenya ya. Kode 1, kode 13, kode 20, siapa gitu ya. Next. Itu akan disampaikan mungkin pada saat MPLS anak-anak juga. Jadi dikasih tahu, oh ini loh, misalnya guru kamu slide ini 11, siapa ya 11 ya. Jadi mereka juga bisa cek gitu, cari gitu. Next. Tadi dikatakan bahwa anak kelas besar ada pramuka, seragam pramuka belum dibagikan sampai saat ini. Dan biaya seragam pramuka sudah dibayarkan tahun kemarin. Oke, ini nanti kita akan coba konfirmasi ya, ini ya dari Evania Kalesta ya. Mohon dicatat nih, saya catat dulu nih Evania Kalesta. Evania.
Pramuka ya. Oke, selanjutnya Isen. Dari Isen, Miss, untuk tugas apa waktu pengumpulannya bisa diperpanjang? Karena kelas 1 kemarin ada yang cuma 2 jam. Ini memberatkan saya sebagai ortu yang bekerja. Nah, di sini untuk pengumpulan tugas biasanya kita sepanjang hari itu bisa mengumpulkan. Ya, Mama, teman, kita tuh malahan mengharapkan anak-anak tuh setelah sekolah tuh, jadi mereka tuh nggak banyak yang harus dipikirkan lagi. Jadi kalau bisa misalnya di jam pelajaran tersebut, di jam itu gitu kan, mereka itu menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin untuk kelas 1 atau kelas 2 itu masih penyesuaian ya, agak sulit gitu. Itu kita berikan keringanan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kan, oh sekarang ini belum bisa nih sinyalnya, saya nggak bisa foto untuk kumpul atau apa. Kalau mengerjakannya diharapkan di jam yang sama, karena gurunya on di jam yang sama, kayak begitu. Di jam pelajaran itu gitu. Tapi kalau misalnya udah nantinya agak sore atau itu kan Bapak Ibu kalau misalnya komplain, kenapa responnya lambat atau apa? Udah nggak di jam kerjanya kayak begitu kan. Jadi mungkin udah ngurus keluarga atau ada hal lain yang dikerjakan. Jadi mohon maaf terkadang kalau di sore hari atau malam hari itu responnya agak lambat, tapi bukan berarti kita nggak respon nantinya kayak begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon pengertiannya juga. Nah, sebisa mungkin ajarin anaknya untuk ayo bisa meet sendiri, caranya begini loh. Mungkin 1 minggu lah kita temanin. Setelah itu tuh kita tuh mau ajarin anak tuh untuk mandiri juga gitu, biar bisa kayak begitu kan. Mungkin sewaktu-waktu kalau misalnya yang Bapak Ibunya ada di rumah, sewaktu-waktu mungkin pergi cek lihat kayak begitu aja. Jadi kalau kita pantengin terus juga capek ya Bapak Ibu ya. Terus anak kita nggak mandiri-mandiri kayak begitu. Seperti itu kira-kira ya. Kalau memang ada yang membutuhkan waktu, konfirmasi sama wali kelasnya. Miss, anak saya butuh waktu, mungkin ada alat tulisnya yang harus apa, kayak begitu. Atau menulisnya, atau ada yang tadi itu salah, jadi harus apa, kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Konfirmasi dulu dengan guru yang mengajar. Sains tidak ada, oh Dani. Oke. Coba saya lihat yang sini. Apakah tahun ini ada perubahan? Ini sama yang untuk SPP, nanti akan dijawab Madam Mega. Ini pakaian pramuka, apakah pada saat pelajaran pramuka harus mengenakan pakaian pramuka? Iya, harus menggunakan pakaian pramuka. Tapi kalau misalnya bertanya lagi, Miss, pakaiannya sempit, gunakan pakaian yang rapi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dijawab Miss Alvinus sih, pakai olahraga ya, betul-betul, boleh. Oke Bapak Ibu. Nah, jadwal kelas 1 jam 7.20 sampai 9.25, apakah 9.25 sudah selesai belajar atau pulang? Bukan, maksudnya selesai belajar itu pulang ke rumah, kemudian nanti lanjut online lagi. Seperti itu, bukan pulang langsung udah nggak ngapa-ngapain, enggak ya Bapak Ibu, masih ada jamnya yang warna itu biru. Yang warna biru itu berarti masih ada ini ya, masih ada pembelajaran tapi tidak banyak lagi di rumah. Apakah kegiatan pramuka di luar jadwal belajar yang sudah ada? Iya, jadwal pramuka pastinya di luar dari jadwal belajar yang sudah ada. Tapi kita pilihnya hari Jumat. Nah, begitu. Karena keesokan harinya kan sudah hari Sabtu gitu ya. Ya sama-sama. Jika ada misalnya jawaban yang dari saya masih kurang mengerti ini Miss, kurang paham, nanti boleh japri ya Bapak Ibu ya, boleh ditanyakan kayak begitu. Saya masih bingung nih yang ini seperti apa sih kayak begitu ya. Itu boleh ditanyakan. Ya. Masih ada Bapak Ibu atau mau langsung angkat tangan dan buka mikrofon, saya persilakan ya. Saya kasih waktu tambahan sekitar 5 menit ya. Setelah itu kita tutup. Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Masih ya di bawah, maaf ya. Oke, ya. Nah, di sebelah sini udah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Boleh juga dengan membuka mikrofon, kemudian saya mau bertanya, Miss. Saya kesulitan yang seperti ini, boleh tolong jelaskan? Kayak begitu, bisa.
Oh ini ya, highlight my library ya. Oh ya, ini saya belum lihat tadi ya. Highlight library madam, bagus, sayang nggak ada lagi ya. Iya, highlight library itu kita sudah tidak ada sejak yang tahun lalu sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Itu sangat disayangkan. Memang beberapa itu kan berbayar ya Bapak Ibu ya, berbayar. Berbayar, tapi itu banyak sekali anak-anak itu yang nggak akses. Jadi kami pikir itu sangat sayang sih karena anak-anaknya nggak akses kayak begitu, banyak yang nggak mengaksesnya gitu. Jadi nanti gimana ya, kan udah bayar nih tapi nggak diakses, itu tuh kayak sayang gitu, kayak buang percuma gitu. Mungkin sebagai gantinya siapa nih, Mama Claresta ya, bisa sih cari cari di ini, di apa sih namanya tuh, di Play Store itu ada juga buku-buku yang bersuara seperti itu. Mungkin beberapa ada yang berbayar, yang premium ya. Kalau premium ya berarti kita harus berbayar kayak gitu, berlangganan ya beberapa dolar lah. Biasanya bisa sampai $10 atau ada yang $5, $15 begitu. Ada juga yang free. Bisa kok orang tua itu cari-cari buku yang free itu di dalam Play Store gitu ya. Cari aja misalnya buku anak kayak begitu kan. Ada cerita-cerita yang bersuara itu tapi kita nggak perlu bayar mahal. Tapi memang ya hanya beberapa cerita. Nanti selanjutnya ada cerita yang bagus nih. Kamu perlu berlangganan, memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memang ada harga yang harus dibayar untuk kita menambah pengetahuan atau mendapatkan layanan atau fasilitas yang uh, lebih gitu ya. Makanya kalau misalnya kayak beberapa aplikasi kita ada yang terbatas, kok premium ya baru kita bisa mendapatkan banyak fasilitas yang ada. Seperti itu. Boleh dicoba ya untuk yang mungkin highlight udah nggak ada itu bisa diganti dengan seperti itu, Pak Ibu. Oke. Apakah ada lagi yang belum terjawab mungkin? Ya, masih ada Bapak Ibu? Masih ada 2 menit ya. Setelah itu kita akan dokumentasi, minta kesediaan Bapak Ibu untuk boleh membuka kameranya. Kita mau foto bersama, nanti minta tolong teman-teman untuk dokumentasikan ya. Bentar Miss Indri. Ya. Oh, mau doa. Iya benar. Ya. Sebelum kita dokumentasi ada pengumuman. Bapak Ibu, Senin dan hari Selasa. Karena sudah masuk sekolah, Senin dan Selasa itu adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Begitu, tapi kita sudah ada jadwal-jadwal yang akan nanti ditangani oleh wali kelas dan guru-guru mata pelajaran. Begitu. Nah, silakan nanti cek untuk di WA group ya. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita Bapak Ibu dengan senyuman yang luar biasa begitu. Kita akan berfoto bersama-sama. Boleh buka kameranya Bapak Ibu. Silakan Mr. Alvinus. Hitung 1 2 3 ya. Siap-siap Bapak Ibu. Yang kelas 2 sampai 4 kita tolong Miss Natalia ya. Saya di roomnya kelas 5 6. Oke Bapak Ibu, mari kita menghadap ke kamera. Ini ada saya minta maaf mungkin ada yang tidak kelihatan tapi buka kamera gitu ya. Oke, mari kita buka kamera. Yang bisa buka kamera aja silakan buka kamera. Ya, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1 2 3. Oke, baik. Sudah ya. Miss Nata, apakah sudah di sana? Room kelas 2 sampai 4.
Udah, saudara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama. Biarlah kita dukung anak kita dalam berproses, dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan kita akan akhiri dengan berdoa. Silakan Mr. Alvinus dalam doa. Emang kamera. Oke, kita berdoa ya. Punya Pak Har, bisa di mic-nya itu matikan dulu. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Kita akan berdoa ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan luar biasa memberkati kegiatan POM bersama dengan orang tua murid. Kami berdoa apa yang sudah dipaparkan, biarlah dapat kami pahami bersama. Untuk 1 tahun pelajaran ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapak dengan kondisi, situasi saat ini yang kami alami. Kami harus belajar lewat daring, pembelajaran daring. Namun tidak membuat kami kendor dalam bersemangat belajar untuk kami boleh memajukan putra-putri kami ini untuk menjadi lebih baik, bertumbuh menjadi murid Kristus yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap orang tua murid. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dan kami percaya kuasa Tuhan terus memberkati mereka. Dengan demikian apapun yang mereka lakukan dalam setiap profesi, aktivitas mereka, usaha pekerjaan mereka berhasil di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para murid-murid kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam mereka belajar. Tuhan berikan mereka kemampuan, akal budi, hikmat yang datang daripada Tuhan semata-mata. Sehingga mereka dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar yang dilakukan selama 1 tahun ke depan. Kami juga berdoa untuk para guru-guru yang mengajar. Tuhan berikan akal budi hikmat dapat mengajar dengan baik persiapan-persiapan yang kami lakukan. Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi berkat bagi setiap peserta didik kami. Kami juga berdoa untuk kerjasama kami antara guru dan orang tua murid dapat berjalan dengan baik. Itu semua kami minta pertolongan daripada Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami Bapa. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak bersemangat Tuhan berikan semangat baru di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan kami mengakhiri untuk POM bersama dengan orang tua murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah selesai. Saya serahkan kepada. Terima kasih. Mari kita lambaikan tangan. Selamat siang. Berkati. Bye-bye. Sampai jumpa. Salam dengan anak-anak semua di rumah. Jangan lupa hari Senin Selasa MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kembali masuk. Bye-bye semua. Tuhan berkati.